Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita bersyukur bahwa pada kesempatan kali ini kita masih dimudahkan oleh Allah untuk hadir pada acara pleno PRA Sabdo Dadi dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini agak saya menyinggung sedikit tentang RA Kartini ya. Kita baru sehari kemarin itu tanggal 21 April katanya mengingat kembali memperingati ini karena MC kayaknya memperingati hari lahir Kartini gitu ya. Jadi Kartini itu kita kenal sebagai seorang perempuan yang memperjuangkan yang namanya emansipasi wanita gitu ya, atau persamaan kedudukan antara laki dan perempuan. Tapi sesungguhnya lebih dari itu. Beliau adalah seorang sosok pembelajar yang tidak pernah menyerah untuk mencari tahu solusi terbaik bagi bangsanya, terutama untuk orang perempuan. Dan beliau juga seorang perempuan yang memiliki wawasan yang luas, gitu ya. Baru beliau itulah yang istilahnya penasaran dengan Al-Fatihah, akhirnya beliau mencari tahu seperti apa hikmah dari Al-Fatihah itu. Kemudian beliau juga memiliki jiwa yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Beliau sangat mudah tersentuh melihat nasib perempuan masa itu sehingga beliau memperjuangkannya. Kartini itu pernah berkata, gadis-gadis yang berpikiran luas, berjiwa besar dan berhati bersih akan menjadi ibu yang mendidik anak-anaknya menjadi besar pula. Sebagai pimpinan Aisyah PRA Sabdo Dadi, kita ini adalah Kartini masa kini katanya gitu ya. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Kartini, ketika kita para pimpinan yang ada di sini memiliki jiwa yang besar, memiliki wawasan yang luas, senang belajar, insya Allah kita juga akan menjadi seorang pimpinan yang mampu mendidik anak-anak dalam tanda petik, berarti itu adalah jamaah atau warga Aisyah yang ada di PRA Sabdo Dadi. Nah, sebagai pemimpin, hendaklah kita bisa mengambil teladan dari Kartini ini, yaitu apa? Sifat semangat belajar. Semangat belajar ini sebenarnya selaras ya dengan perintah di dalam Islam. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka sebagai seorang pemimpin tidak ada alasan bagi kita untuk malas belajar. Pemimpin itu harus rajin belajar. Membaca itu boleh ya, membaca dari buku, membaca dari mana saja, dari kondisi alam gitu. Jadi dari peristiwa-peristiwa alam itu kita belajar gitu loh. Kemudian apa? Nabi juga menyampaikan, belajarlah mulai dari kandungan ya, mulai dari kandungan sampai liang lahat. Artinya apa? Belajar itu nggak boleh berhenti selama nafas masih di kandung hayat gitu. Bahwa nggak ada ceritanya seorang pimpinan meneh
pimpinan PRA Aisyah, pimpinan Aisyah kok ra gelem belajar ono undangan ngaji, kok ayo engko wae lah. Aku ra ngerti jalannya, ngerti apa ya, pokoknya ada aja alasan untuk tidak berangkat ngaji. Mohon maaf kemarin saya juga nggak berangkat ngaji ya, pimpinan Senin Pon itu karena memang ada urusan mendadak disuruh buat laporan akhir pertanggungjawaban paralegal. Jadi harus mau tidak mau harus selesai hari itu juga. Itu saya sih yang bikin, makanya harus selesai. Saya lebih ya udah yang lebih urgent itu yang mana, itu yang saya dahulukan. Maka kemarin saya nggak hadir di pengajian pimpinan. Nah kira-kira dari Sabdo Dadi kemarin berapa ya yang hadir? Alhamdulillah, ya jangan malu-maluin lah ya. Minimal itu Sabdo Dadi kalau sudah di pleno itu bisa angkat muka gitu loh. Ketua kita tuh nggak malu banget nih nyebut angka kita di sana gitu ya. Jadi mari ibu-ibu, terutama para pimpinan ya, para pimpinan di sini monggo kita semua minimal meneladani Kartini ini lewat apa? Semangat belajarnya, ya. Semangat belajar di mana ada pengajian, di situ kita bisa belajar. Kemudian yang kedua adalah keberanian bersuara untuk kebenaran. Jangan hanya berani bersuara hanya untuk apa? Memuaskan ego kita, tapi bersuaralah untuk kebenaran itu sendiri. Jadi di mana kita melihat ketidakbenaran, seharusnya kita berani untuk menyampaikan, untuk tawasau bil haq gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kepedulian terhadap sesama tanpa memandang perbedaan. Jadi kita tahu semuanya bahwa kita ini diciptakan oleh Allah ya dalam keadaan berbeda-beda. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi ini sudah sunatullah, bahwa Allah itu memang menciptakan kita berbeda-beda, baik perbedaan jenis kelamin, beda cara berpikir, beda latar belakang pendidikan, beda cara nangkep informasi, itu Allah jadikan kita berbeda. Udah nggak apa-apa, ini suara saya juga gede dah ya. Perbedaan itu secara sunatullah terkadang justru menimbulkan perpecahan, menimbulkan permusuhan. Tapi sebagai pimpinan ya, pimpinan yang ada di PRA Sabdo Dadi ini, seharusnya perbedaan itu justru menjadikan kita semakin kuat. Seorang pimpinan ketika dia memimpin orang-orang yang ada di sekitar dia itu, dia harus bisa tahu mana potensi-potensi yang harus dia kembangkan. Dalam perbedaan itu pasti setiap orang itu kan diciptakan unik ya. Mereka punya kelebihannya, mereka punya kekurangannya. Maka yang ditumbuhkan adalah kelebihan-kelebihannya. Manfaatkan kelebihannya untuk perjuangan umat ini gitu loh, untuk perjuangan meninggikan kalimat Allah ya. Jadi dalam hal ini sebagai pimpinan, sekali lagi, bagaimana kita menghadapi perbedaan itu, bagaimana kita bisa memahami perbedaan yang Allah ciptakan di antara kita, yang tujuan penciptaan itu berbeda-beda untuk saling mengenal, maka dibutuhkanlah ilmu. Nah ini kembali tadi bahwa sebagai pimpinan kita harus rajin belajar. Jangan mentok dengan ilmu yang sudah kita dapat dulu-dulu. Harus mau mengupgrade sehingga apa? Bisa menyesuaikan diri kita dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Maka disitulah nantinya yang namanya tujuan dari Aisyah sebagai perempuan berkemajuan itu akan tercipta. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim wa astaghfiru minkum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Rida yang telah memberi